Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah berhenti mengajak sahabat Yesbis dimanapun saat ini mempersiapkan akhir Ramadan dan mungkin mempersiapkan mudik atau di tengah-tengah perjalanan menjelang berbuka puasa pada sepertiga akhir bulan Ramadan ini. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah di segala waktu kita, segala karunia yang dianugerahkan pada kita. Demikian juga, saya tidak pernah berhenti mengajak sahabat Yesbis untuk membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Yesbis tercinta, pada sore menjelang berbuka puasa ini, saya mengajak kepada sahabat Yesbis semuanya untuk merenungkan kehidupan kita. Sahabat Yesbis, harapan dan realitas dalam kehidupan sehari-hari kita kadang tidak sejalan. Tidak semua yang kita inginkan bisa terwujud. Rencana yang sudah kita tata program dengan sempurna, ada kalanya berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jika sudah demikian, sahabat Yesbis, rasanya kita ingin menyerah dan bahkan putus asa saja. Ya, kadang kita digelayuti apa yang disebut dengan frustasi, putus asa dalam hidup kita. Tapi sekalipun kita berputus asa dan berhenti berusaha, kita tahu bahwa hidup ini akan terus berjalan. Tidak mengikuti kita, tapi kita yang akan mengikuti kehidupan. Diam saja di tempat dan menyalahkan keadaan tidak akan membuat perubahan apapun dalam diri kita dan lingkungan kita. Kadang kita bertanya, memangnya kita ini ketika menyia-nyiakan hidup lalu membuat sesuatu itu berubah dan berarti? Tentu kita akan menjawab tidak berarti apa-apa bagi kehidupan kita. Tetapi bagi kita akan stagnan dan mandek kalau kita kemudian terjerembab pada akar yang disebut dengan putus asa. Maka izinkan pada sore hari ini saya menawarkan kepada sahabat Yesbis. Ketika kita sudah digelayuti apa yang disebut dengan frustasi karena harapan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka bersedihlah kita, boleh, tapi jangan lama-lama. Menangis saja jika itu perlu. Dan jika hati membuat kuat dengan cucuran air mata itu, menangislah, bersedihlah. Kalau itu bisa meringankan hatimu, tidak mengapa. Luapkan semua kekesalan hati dan emosi kamu sepuas-puasnya. Tapi jangan lama-lama, karena semakin lama kita tergerus pada nilai keputusasaan, yang terjadi kemudian kita akan mandek, stagnan, dan kita ketinggalan kereta berangkat menuju ke cita-cita berikutnya. Sahabat Yesbis tercinta, masih banyak tanggung jawab dan prioritas yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang lebih penting dan butuh perhatian kita semuanya di saat kita sedang mengalami frustasi. Karena kita tahu matahari juga terus berputar. Siang dan malam masih akan terus datang silih berganti. Tidak akan kita melewatkan hal-hal penting. Ketika matahari bergulir, malam kemudian diubah menjadi siang dan berganti silih berganti, lalu kemudian hal-hal penting kita tinggalkan karena terlalu tenggelam dalam kesedihan diri. Itu tidak mungkin. Maka bersedihlah kita, tapi jangan lama-lama, sahabat Yesbis. Yang kedua, kita tahu saat kita terjatuh, saat itulah kita makin kuat sesungguhnya.
Ketika kita terjatuh sahabat Yespis, saat kita gagal melakukan sesuatu, di saat itulah kita akan makin kuat. Karena dari luka kita akan lebih menghargai bahagia. Nah, dengan merasakan kesedihan, kita bisa melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Terluka dan terjatuh itu semuanya sudah menjadi bagian dari ujian kita. Kalau tidak demikian, mana bisa kita jadi seorang yang lebih kuat? Lawang kita tahu besi saja harus ditempa berkali-kali di suhu yang super panas untuk bisa jadi sebilah pedang yang dipergunakan berperang pada masanya. Apalagi kita harus teruji melalui kegagalan-kegagalan, tetapi kegagalan itu harus menjadi cambuk kita untuk menuju kesuksesan berikutnya. Yang ketiga sahabat Yespis, hidup itu kalau boleh saya gambarkan adalah seperti mengendarai sepeda. Ya, sepeda ondel yang kita pakai. Sepeda harus terus dikayuh agar kita tetap bisa berjalan dan sampai tujuan. Begitu juga dengan hidup. Untuk mencapai tujuan hidup yang kita inginkan, kita harus tetap melangkah. Kita tidak bisa hanya diam begitu saja jika ingin menggapai sesuatu. Memang sesekali kita harus berhenti. Tidak ubahnya seperti kita bersepeda, sesekali kita istirahat di pinggir jalan. Tetapi ketika kita istirahat seperti itu, karena kepentingan kita adalah untuk mengumpulkan energi, setelah itu kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Demikian juga ketika kita ingin mengembangkan visi misi kita dalam hidup kita untuk meraih cita-cita, maka jangan kemudian berhenti itu adalah menguras energi yang justru kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita. Yang keempat sahabat Yespis, langkah kita ini mungkin terhenti, tapi itu sebenarnya adalah memberikan kita kesempatan untuk istirahat. Seperti yang saya katakan tadi sahabat Yespis, saat kita terjatuh atau terhenti, mari kita anggap itu sebagai kesempatan untuk beristirahat. Memang tidak mudah menghadapi kenyataan itu, tidak mudah. Tetapi selalu ada cara untuk berpikir positif menuju keterbukaan cita-cita itu. Maka ketika kita sedang gagal melakukan sesuatu untuk menggapai cita-cita, pasti ada hikmah di baliknya. Mungkin memang belum saatnya kita berhasil. Bisa jadi malah ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu kita di pintu yang lain. Just keep moving forward. Mungkin kita merasa hidup ini tidak adil. Ada banyak duka dan kesedihan yang kita rasakan, tapi kita selalu memilih jalan kita sendiri-sendiri yang terbaik. Kita harus memegang keputusan bahwa kita ingin membuka pintu yang terbaik untuk kita. Jangan sampai langkah kita terhenti di saat keberhasilan itu tinggal selangkah lagi. Percayalah sahabat Yespis, apa yang kita cita-citakan bisa jadi belum terbuka pintunya dan Tuhan memberikan jalan yang terbaik di pintu lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan hidup bagi kita untuk masa depan diri kita dan generasi kita. Pun kepada kita, semoga Allah meridhoinya. Akhirnya sederhana tapi cukup menggigit untuk kita semuanya. Dan saya Muhtar Nuha dari Studio Yespis mengucapkan selamat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Sukses untuk sahabat Yespis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.